Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Angling Dharma. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Merak Sakti. Ibu Sangdia merasa belas kasihan terhadap putrinya. Tangisannya tak dapat ditahan setelah kedua putranya pergi. Angling Dharma, istrinya dan Patih Batik Madrin sudah berjalan jauh. Mereka telah melewati perkampungan yang indah-indah di Kertanegara. Pemandangan sungguh mempesona di sepanjang perjalanan. Mereka semakin mendekati hutan pegunungan. Binatang-binatang berkeliaran di sana. Jurang melintang menghadang mereka. Kijang-kijang berlarian menuju lembah yang curam. Harimau dan badak juga berlari kian kemari. Kicauan burung sangat riuh. Batik Madrin memandangi Sangdia dengan rasa kesal. Ia marah-marah karena Sangdia tidak mau menuruti kata-kata suaminya. Dalam pikirannya, mungkin Sangdia ingin mengadu kepadanya dengan Angling Dharma. Begitulah pikiran-pikiran Batik Madrin sepanjang perjalanan. Sangdia dapat menangkap sikap Batik Madrin itu. Di dalam hatinya ia menduga-duga. Apakah dia ingin menaruh hati terhadapku? Sehingga seperti ini kelakuannya terhadapku. Sangdia memendam dugaannya itu. Ia tidak berani menyampaikan hal itu kepada suaminya. Ia tidak ingin menimbulkan kesusahan bagi Batik Madrin. Angling Dharma tidak mengetahui pikiran tak baik Batik Madrin. Mereka tetap berjalan beriringan dengan pikiran masing-masing. Ia Dursilawati sudah mulai tampak letih. Ia memohon kepada suaminya agar beristirahat di bawah pohon beringin yang rindang itu. Mereka bertiga beristirahat sambil tidur-tiduran. Sangdia tampak segar saat memandangi pohon ental muda. Raut mukanya bersinar-sinar memandang buah ental itu. Kemudian Sangdia meminta suaminya untuk mengambil buah ental sebagai obat dahaganya. Lagi pula, Sangdia saat itu sedang mengandung 2 bulan, sehingga buah ental muda itu sangat menarik perhatiannya. Wahai Paduka, hamba sangat tertarik pada buah ental muda itu. Hamba mohon Tuhan bersedia mengambilkannya. Hamba akan sengsara. Bahkan mungkin hamba akan mati jika Tuanku tidak memenuhi permintaan hamba. Dia Dursilawati memohon dengan sangat kepada suaminya. Setelah menyampaikan maksudnya itu, Sangdia mendadak pingsan. Angling Dharma kebingungan. Ia berkata kepada Patih Batik Madrin, "Paman, segeralah panjat pohon ental ini dan ambillah barang sebuah untuk istriku. Barangkali istriku terlalu capek sehingga ia pingsan." Batik Madrin mengatakan bahwa dia tidak bisa memanjat pohon ental yang tinggi menjulang itu. Angling Dharma berpikir untuk mencari jalan agar buah ental itu dapat diambilnya. Pada saat itu Batik Madrin berkata, "Rasukanlah jiwa Tuhanku ke dalam tubuh Merak yang sudah mati itu." Batik Madrin berkata sambil menunjuk bangkai merak yang ada di dekat mereka. Angling Dharma mensetujui usul Batik Madrin. Saat itu juga ia memasukkan rohnya ke dalam tubuh merak itu. Pada saat yang bersamaan Sangdia siuman. Ia bangkit dan menyembah suaminya. Kakanda, maafkan hamba karena Paduka telah merasukkan roh Paduka ke dalam tubuh burung merak." Angling Dharma berpesan kepada istrinya,
Hai istriku, waspadalah dan jagalah dirimu. Janganlah kakak khawatir. Hamba akan menunggu kedatangan Paduka setelah buah ental itu didapatkan. Sang dia menjawab perkataan suaminya. Tubuh Angling Dharma yang kaku tersandar di bahu istrinya. Burung merak itu segera melesat menuju pohon ental yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, Batik Madrin ikut melepaskan rohnya dan masuk ke tubuh Angling Dharma. Sang dia segera menyadari bahwa yang baru saja terbangun dari sandaran bahunya itu adalah bukan suaminya. Itu adalah Batik Madrin. Dari dahulu sang dia sudah mempunyai firasat bahwa Batik Madrin mempunyai niat jahat terhadapnya. Ketika itu merak menoleh ke bawah. Sangat keterlaluan si Batik Madrin ini. Dia terlalu berani merasukkan rohnya ke dalam tubuhku. Angling Dharma menyumpahi Batik Madrin. Hai Batik Madrin, mengapa engkau menyelinap ke dalam tubuhku? Apakah kamu binatang liar dan lupa siapakah diriku dan siapa dirimu? Burung merak itu sangat marah. Sang dia sangat ketakutan. Ia berlari sambil menangis sepanjang jalan. Batik Madrin terus mengejarnya sambil meyakinkan sang dia bahwa dirinya adalah suaminya. Dia Dursilawati, cepatlah. Aku ini adalah suamimu. Aku hanya berdoa untuk memberi jiwa kepada tubuh burung merak itu. Jadi, yang bersama merak itu hanyalah doaku. Sedangkan aku tetap Angling Dharma. Sang dia tidak mempercayai kata-kata Batik Madrin. Sang dia semakin cepat berlari. Sementara itu, burung merak terus menabrak-nabrak Batik Madrin yang tengah mengejar dia Dursilawati. Batik Madrin mengambil batu, lalu melempar burung merak itu. Dengan ganasnya, burung merak menyambar Batik Madrin dari arah belakang. Batik Madrin jatuh terpelinting tak sadarkan diri. Matanya berputar-putar karena marahnya kepada burung merak itu. Batik Madrin akhirnya pingsan. Setelah bertarung dengan Angling Dharma, lama sekali Batik Madrin tak sadarkan diri. Di tempat itu dia ditinggalkan oleh si merak sakti yang terus terbang. Dia Dursilawati telah jauh berlari. Ia pergi tak tentu arah, tampak memikirkan bahaya yang mengancam dirinya. Siang dan malam ia tak henti berjalan. Akhirnya ia sampai di dalam hutan rimba. Di sana ia beristirahat. Badannya terluka. Pakaian yang dipakainya penuh duri bandil. Bajunya compang-camping. Badannya tertusuk duri bandil itu. Setelah beristirahat sebentar, ia melanjutkan perjalanan. Akhirnya, dengan sisa-sisa tenaganya, ia selamat sampai ke istana. Di kerajaan, sang raja Barsunoda bersama permaisurinya sangat memperbincangkan nasib putrinya. Siang dan malam, sang permaisuri menangis karena mengingat putri kayangannya. Dayang-dayang istana selalu menghiburnya. Pada suatu hari, raja dan permaisuri duduk-duduk di beranda. Tiba-tiba sang dia datang berlari-lari, seperti orang ketakutan. Keadaannya sangat menyedihkan. Sang putri menangis sambil memeluk kaki ayahnya dan bundanya. Sang putri tampak seperti orang kebingungan. Sebentar-bentar ia menengok ke belakang seperti mencari seseorang. Orang tuanya semakin tidak mengerti. Mereka bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Di mana Angling Dharma? Sambil menangis, dia Dursilawati menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya. Raja Barsunoda murka terhadap Batik Madrin. Beliau segera memerintahkan Pati Umantika untuk mencari Batik Madrin dan menemui Angling Dharma dimanapun mereka berada. Putri Dayang Dursilawati mengatakan kepada orang seisi istana tentang keadaan Angling Dharma. Putri berpesan kepada Dayang, jika ada seorang yang datang mencari aku dan dia mengaku sebagai Angling Dharma,
Jangan izinkan masuk ke istana. Biarkanlah orang itu menunggu di pintu gerbang." Di hutan mereka sangat kedinginan. Mereka itu kecapean setelah bertarung dengan Batik Madrin. Batik Madrin telah menyakiti hati Angling Dharma. Selain itu, tubuh Angling Dharma juga telah disakiti Batik Madrin, dilempari dengan batu. Burung merak sakti itu berpikir-pikir bagaimana caranya membuang jasad Batik Madrin. Dari ketinggian ia melihat sebuah jurang. Di jurang itulah jasad Madrin ditutupinya dengan batu yang sangat besar. Setelah itu, burung merak itu melanjutkan pengembaraannya ke seluruh dunia. Banyak pengalaman yang didapatkannya dari perjalanan yang sangat panjang itu. Di kerajaan Kertanegara, Sang Dia Durasilawati telah melahirkan seorang putra yang amat tampan. Ia amat sedih karena ayah sang bayi tidak ada. Putranya itu diberi nama Angling Kusumo, sebuah nama yang sangat bagus. Angling Kusumo sangat disayangi oleh kakek dan neneknya. Angling Kusumo belum pernah berjumpa dengan ayahandanya. Umurnya sekitar 7 tahun. Angling Kusumo selalu dipangku oleh kakeknya. Oleh karena itu, ia menangkap apa yang selalu dibicarakan para punggawa dan kakeknya. Angling Kusumo telah mengetahui bahwa ayahnya diperdaya oleh Batik Madrin. Muncullah perasaan bencinya terhadap Batik Madrin. Angling Kusumo bertanya-tanya di dalam hatinya, "Mengapa Paman Pati berbuat seperti itu terhadap ayah? Apa kesalahan ayah?" Pada kesempatan yang sangat baik, Angling Kusumo bertanya kepada ibunya, "Ibu, di manakah sebenarnya ayahanda? Hamba telah lama merindukannya. Hamba diperolok-olok teman-teman sepermainan hamba di istana." Sang Dia hanya diam dan menetaskan air mata. Pertanyaan seperti itu selalu diulang-ulang Angling Kusumo. Ketika itu mereka sakti sangat ingin kembali ke Kertanegara untuk menengok istri dan putranya di Bojonegara. Akan tetapi ia belum mendapat izin dari Yang Maha Kuasa. Ia harus menaati perintah dan mengingat bisikan Yang Maha Kuasa. "Sebelum genap 8 tahun engkau belum diperbolehkan menikmati dunia ini." Sang merak sakti selalu menghibur diri. Merak itu tampak anggun, bertengger di pohon siwalan. Bulunya berwarna hijau keputih-putihan, tampak indah sekali. Merak sakti itu mantap jauh ke tempat Sang Dia dan putranya berada. Merak itu mengucapkan janji di dalam hati, "Suatu saat aku pasti akan menjumpai istri dan anakku. Suatu saat aku pasti berubah wujud seperti semula. Tunggu saja aku di Kertanegara, wahai anakku dan istriku." Merak itu selalu terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap orang yang berjumpa dengan merak itu pastilah akan tertarik dan jatuh hati kepada merak itu. Merak itu tidak mau menjadi perhatian orang lain. Dia ingin menghindari dari orang ramai. Dia khawatir diketahui orang siapakah sebenarnya dirinya. Pengkhianatan Pati Batik Madrin. Sang Dia telah lama menahan rasa rindu kepada suaminya. Ia senantiasa memikirkan nasib suaminya. Seringkali di dalam hatinya muncul pertimbangan yang menghibur dirinya. "Suamiku akan selamat sebab beliau sangat sakti. Meskipun sekarang berwujud merak, kelak ia pasti menjelma kembali sebagai manusia." Sore itu air kolam di istana tampak jernih dan indah. Bunga-bunga teratai sedang mekar bersemi. Harumnya semerbak mewangi. Akan tetapi Dia Durasilawati tetap bermuram durja. Ia tampak kelelahan karena seharian bermain dengan putranya. Ia tertidur di balai-balai permandani. Ia dibelai mimpi bertemu dengan sang suami. Semua pintu masuk taman telah dikunci.
Tiba-tiba angin Dharma dengan lembut memanggil sang dia. "Wahai permataku, bukalah pintu ini. Aku suamimu datang menjengukmu." Sang dia menjawab, "Paduka Raja yang mulia, turunlah dahulu dari pohon ental. Adinda janji besok akan menemui Kakanda." Pada sore itu Raja Basunanda menghimpun para prajuritnya, lalu berangkat menuju alun-alun dikawal para pembesar. Para menteri menyaksikan rajanya dihadapi oleh para punggawa. Sang raja sangat terharu menyaksikan semua itu. Raja bersabda, "Hai para punggawa, mengapa sampai hari ini Batik Madiun tidak kunjung datang? Masih hidupkah dia atau sudah mati?" Para punggawa mengaturkan sembah sambil berkata, "Hamba telah datang ke tempat Batik Madiun, tuanku. Yang lainnya juga telah pergi ke Malawa untuk mencarinya. Mereka menunggu kuda datang ke negeri itu. Namun Batik Madrin belum kami temukan." Sementara itu Angling Dharma siluman telah siuman dan berjalan menuju Boja Negara. Ia ingin menjumpai istrinya di istana. Di gerbang istana ia meminta kepada para prajuritnya supaya memberitahukan kepada sang dia tentang kedatangannya. Di luar kerajaan suasananya sangat gadun. Ternyata mereka meributkan Angling Dharma yang datang secara tiba-tiba. Para punggawa mengaturkan sembah kepada Angling Dharma. Pemimpin prajurit tergesa-gesa menghadapi raja. "Tuhanku, Gusti Angling Dharma datang. Beliau sekarang berada di luar istana. Cepat, sampaikan berita ini kepada gustimu." Raja Basunoda memerintahkan Pati Sabetan untuk memberitahukan berita gembira kepada putrinya. Pati Sabetan menghadap putri dia di taman. Sambil menyembah ia berkata, "Gusti, keluarlah segera. Suami Paduka sudah datang. Beliau ingin sekali bertemu dengan Paduka." Sang dia meminta para punggawa agar tetap waspada. Ia menduga bahwa yang datang itu bukan Angling Dharma, suaminya. Oleh karena itu, dia Durasiwati tidak mau keluar. Berhari-hari sang dia dibujuk oleh para punggawa supaya keluar dari taman, tetapi ia tetap tidak mau keluar. Di balai yang tinggi Angling Dharma siluman dijamu. Ia hanya makan dan minum dengan para punggawa kerajaan. Semua binatang buas ditangkap dan diadunya. Singa, kijang, gajah dan senuk juga diadu dengan kambing kesayangan Angling Dharma. Semua binatang buas itu dikalahkan oleh kambing itu. Kambing itu selalu dirangkul oleh Angling Dharma siluman. Dalam pertemuan dengan para prajurit pun, kambing itu dipangkunya dan dielus-elus. Kambing itu diberi kalung emas, permata, dibedaki, serta diberi minyak kasturi. Baunya sangat menyengat di hidung. Angling Dharma siluman itu berbicara sangat sembarangan, kaku dan kotor. Banyak orang tidak senang kepadanya. Angling Kusuma juga tidak mau mendekat Angling Dharma. Ia merasa bahwa yang ada di istana itu pasti bukan ayahnya yang sebenarnya. "Angling Kusuma, kesinilah dan mendekatlah kepadaku. Aku ini ayahmu. Aku membawa sebuah keris kesukaanmu." Begitulah Angling Dharma siluman merayu Angling Kusuma. Angling Kusuma tetap tidak mau mendekatinya. Angling Kusuma mengatakan bahwa dia tidak pernah suka keris. Sampai saat itu para punggawa belum mengetahui siapa sebenarnya Angling Dharma yang hadir di balai istana itu. Di dalam balai keputrian sang dia mengetahui siapa sebenarnya kambing yang selalu dibawa-bawa oleh Angling Dharma siluman itu. Kambing itu mempunyai keberanian luar biasa karena disusupi sebagai roh Angling Dharma yang asli. Hal itu diketahui sang dia dari bisikan roh Angling Dharma. Saat itu, di kerajaan masih berlangsung pesta pora menyambut kedatangan Angling Dharma. Suasana kerajaan sangat ramai. Sang putri masih berada di dalam balai keputrian sambil tidur-tiduran. Beliau melihat bayang-bayang orang makin mendekat.
Tidak begitu lama, bayangan itu menjiwai merak putih kehijau-hijauan. Burung merak itu terbang menuju pohon beringin, lalu hinggap di pohon itu. Merak itu memandang ke dalam balai keputrian dari pohon beringin. Merak itu berkata, "Wahai sang dia, bangunlah kekasihku. Aku yang datang, sambutlah aku." Merak sakti itu tak henti-hentinya memandang wajah istrinya sambil berkata sendiri. Merak itu pun turun dari pohon beringin menuju balai tempat sang dia merebahkan diri. Tubuh sang dia digoyang-goyangkan. Burung merak itu berkata-kata dengan istrinya yang masih belum terbuka matanya. Dia Durasilawati terkejut sambil mengusap-ngusap matanya. Ia duduk di balai keputrian sambil berkata perlahan, "Siapakah yang telah berani membangunkan aku?" Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak tampak sosok manusia. Seketika itu ia melihat burung merak beraneka warna bulunya. Merak itu berkata kepada dia Durasilawati, "Akulah suamimu, sapalah aku dengan kata-kata yang indah." Dia Durasilawati menyambut kedatangan burung merak yang menetarkam hatinya. Dia Durasilawati menceritakan semua keadaan dirinya dan putranya. Saat itu Angling Dharma langsung marah mendengar cerita dari istrinya. Pada waktu itu pesta di kerajaan itu semakin ramai. Angling Dharma siluman itu selalu merangkul kambing kesayangan. "Para punggawaku, saksikan kambingku ini. Jika kambingku ini sampai kalah bertarung, potonglah leherku." Kalimat seperti itu selalu diucapkan Angling Dharma siluman pada setiap pertarungan kambingnya dengan binatang hutan. Kebetulan kata-kata itu didengar oleh Raja Basunoda. Beliau kurang senang mendengar kesombongan Angling Dharma siluman itu. Angling Dharma siluman kembali duduk di kursi yang berlapis emas. Sambil tersenyum ia memperhatikan kambingnya yang dirasuki sebagian roh Angling Dharma. Saat itu burung merak tetap bertengger di pohon beringin yang rindang. Merak itu memperhatikan semua gerak-gerak batik Mandarin atau Angling Dharma siluman. Burung merak yang sedang bersembunyi di rerindengan daun beringin itu terlihat oleh Angling Dharma siluman. Ia mendekati burung merak putih itu. Angling Dharma siluman memerintahkan para menteri dan prajurit untuk mengambil senjata dan menembak secara bersama-sama. Bagaikan gunung meletus bunyinya, peluru berhamburan dan asap hitam menyelimuti dan menutupi para punggawa keraton. Burung merak hanya tersenyum dan berkata, "Aku takkan rela menyerahkan istriku kepadamu. Ternyata engkau telah berkhianat kepadaku." Kemudian burung merak itu terbang ke balai keputrian, menemui istrinya dan mengatakan, "Wahai putriku, amatilah diriku ini. Aku sekarang berwujud burung atat, tetapi warna buluku tetap cantik. Keluarlah ke depan dan segera temui batik Mandarin yang sedang merangkul kambingnya." Burung atat menyertai dia Durasilawati. Kemudian ia menyelinap dalam baju sang dia. Sang dia segera ke balai depan dan berpura-pura bersikap manis terhadap Angling Dharma siluman. "Wahai Kakanda, hamba ingin paduka tidur di sisiku. Namun sebelumnya, minumlah arak, genjo, dan kecubung gadung. Minuman itu campurlah dengan nira agar paduka nyenyak tidur. Selain itu, hamba juga ingin kambing itu memetik bunga kenanga di taman sana untuk diselipkan di telingaku." Saat itu Angling Dharma siluman terkejut, lalu berkata, "Aduh putri, mengapa putri memintaku untuk meminum arak yang dicampur-campur itu? Lalu untuk apa bunga kenanga yang sudah layu itu harus dipetik?" Sebenarnya Angling Dharma siluman sangat keberatan memenuhi permintaan dia. Jika ia tersedia memetiknya bunga kenanga, berarti roh harusnya dilepas dari tubuhnya.
Akan tetapi ia tidak berani menolak. Dia khawatir sang dewi kecewa. Akhirnya tubuh dibiarkan tidur di sisi dia, dan rohnya segera merasuk ke dalam kambing kesayangannya. Kambing itu semakin perkasa dengan sebagian roh Angling Dharma yang asli. Bunga kenanga yang dari pagi layu begitu dipetik oleh kambing itu menjadi mekar kembali. Dengan senang, kambing itu berlari menuju sang dia. Kambing itu terkejut melihat tubuh Angling Dharma sudah dimasuki roh burung atat yang menyelinap di dalam baju Dia Durasilawati. Saat itu juga kambing siluman itu marah dan berusaha menyerang Angling Dharma. Akan tetapi Angling Dharma siap menikamnya dari belakang. Raja Angling Dharma bertambah marah. Dengan tangkas, Angling Dharma memerosokkan kaki kambing itu ke dalam tanah. Kambing itu menjerit sambil bertobat. "Hamba bertobat, Pangeran. Kembalilah Tuan kepada Gusti Dia Durasilawati." Ketika mendengar rintihan itu, Angling Dharma merasa kasihan. Ia memaafkan si kambing. Ia menyuruh kambing itu untuk mencari jasadnya di jurang yang amat dalam di lereng gunung. Sang putri dan Angling Kusuma segera menyebut kedatangan Angling Dharma. Di istana, Raja Basunoda dan yang hadir ketakutan karena angin bertiup sangat kencang. Guru dan petir bersautan seperti membelah angkasa. Bunga-bunga bertebangan seperti hujan jatuh berserakan. Angling Dharma berkata kepada Raja Basunoda, "Janganlah ayah merasa takut. Suara petir dan keributan itu merupakan tanda bahwa hamba direstui oleh para dewa dan dimaafkan kesalahan hamba." Keadaan di kerajaan sudah agak tenang. Kebahagiaan kembali menyertai Putri Durasilawati dan Angling Kusuma. Angling Dharma menyatakan bahwa ia hendak kembali ke Malawapati. Ia mengajak dia beserta Angling karena Raja Tua Basunoda dan Permaisuri tidak dapat dipisahkan dari anak dan cucunya. Beliau berdua mengikuti perjalanan itu. Untuk sementara, kerajaan diserahkan kepada Paman Dharma Wisesa. Cukup sekian cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Rahayu, rahayu, rahayu.